Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfatang Raditya Margi dengan NIM 22032009. Pada video ini kita akan membahas salah satu proses paling penting dan paling menentukan dalam produktivitas perkebunan kelapa sawit, yaitu penyerbukan kelapa sawit, baik secara alami maupun secara buatan. Penyerbukan merupakan tahap yang benar-benar menentukan apakah bunga betina akan berkembang menjadi buah yang berkualitas, apakah tandan buah segar yang dipanen nantinya akan memiliki rendaman minyak yang tinggi, serta apakah proses permuliaan bibit unggul dapat berjalan dengan baik atau tidak. Hari ini kita akan bahas mulai dari kriteria bunga jantan dan betina, kemudian penggunaan formalin, insektisida, penggunaan polyperbag, pengendalian tikus dengan racumin, proses oven bunga jantan, uji viabilitas hingga masuk pada mekanisme polinasi dan perkembangan buah. Kita akan membahas setiap bagian dengan contoh lapangan, kasus nyata di perkebunan, dan alasan ilmiah di balik setiap prosedur. Mari kita mulai ya teman-teman. Selanjutnya ada bunga jantan kelapa sawit. Bunga jantan kelapa sawit merupakan salah satu struktur reproduktif yang paling penting dalam proses pembentukan buah. Karena dari bunga inilah dihasilkan serbuk sari atau polen yang akan digunakan untuk membuahi bunga betina. Dalam konteks perkebunan, keberadaan bunga jantan tidak hanya dianggap strategis, tidak hanya dianggap sebagai elemen biologis, tetapi juga sebagai komponen produksi yang sangat strategis, terutama pada kegiatan pemuliaan tanaman dan penyerbukan buatan. Bunga jantan muncul dalam bentuk tongkol panjang yang dipenuhi oleh ribuan bunga kecil yang tersusun padat. Ketika tongkol memasuki fase antesis atau masa mekar, bunga-bunga kecil ini akan melepaskan polen dalam jumlah sangat besar. Pada fase inilah kualitas bunga jantan benar-benar diuji, karena produktivitas polen sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan bunga jantan, kesehatan indukan, dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan bunga tersebut. Polen yang dihasilkan oleh bunga jantan tidak muncul secara merata sepanjang tongkol. Biasa bagian tengah tongkol merupakan bagian yang paling banyak menghasilkan polen berkualitas tinggi karena memiliki keseimbangan kelembaban dan suhu yang lebih stabil. Sementara bagian ujung dan pangkal tongkol seringkali menghasilkan polen yang kualitasnya tidak setinggi bagian tengah. Polen berkualitas tinggi memiliki ciri utama berupa warna kuning keemasan, tekstur halus, tidak menggumpal, dan mudah lepas ketika antara disentuh atau digetarkan. Ketika polen terlihat menggumpal atau berwarna kusam, maka itu tanda bahwa polen telah terkena kelembaban berlebih atau terkontaminasi oleh jamur. Dalam penyerbukan buatan, polen seperti ini tidak boleh digunakan karena angka viabilitasnya rendah dan peluang keberhasilan pembuahan menjadi sangat kecil. Kesehatan fisik bunga jantan juga sangat menentukan hasil polen yang didapat. Bunga jantan yang berasal dari pohon yang kekurangan air, nutrisi, atau terkena tekanan lingkungan seperti panas ekstrim atau serangan hama seringkali menghasilkan polen dengan tingkat viabilitas rendah. Kondisi lingkungan seperti angin kuat, hujan, atau sinar matahari berlebihan juga dapat menghambat perkembangan antera. Pada banyak kasus di lapangan, bunga jantan yang terlalu banyak terpapar hujan akan mengalami pembusukan lebih cepat, sehingga polen menjadi basah dan tidak dapat digunakan dalam proses penyerbukan buatan. Oleh sebab itu, pemilihan bunga jantan umumnya dilakukan pada pagi hari, ketika bunga masih kering tetapi telah memasuki fase kematangan optimal. Untuk mendukung kualitas bunga jantan, pohon indukan harus berada dalam kondisi fisiologis optimal. Indukan jantan dalam program pemulihan biasanya dipelihara secara khusus, diberi pupuk lengkap, dijauhkan dari persaingan cahaya, dan dipantau kesehatannya secara rutin. Pohon yang mengalami defisiensi unsur hara seperti nitrogen, kalium, atau boron akan menghasilkan bunga jantan yang kecil, tidak padat, atau bahkan steril. Pemulihan tanaman sangat memperhatikan hal ini, karena indukan jantan menjadi fondasi bagi ratusan bahkan ribuan proses persilangan yang dilakukan dalam satu musim penyerbukan. Pohon jantan dengan performa buruk dapat merusak keseluruhan rencana pemulihan. Selain faktor genetik dan fisiologis, umur tanaman juga mempengaruhi kualitas bunga jantan. Tanaman kelapa sawit yang masih muda cenderung menghasilkan lebih banyak bunga jantan dibandingkan bunga betina. Hal ini merupakan bagian dari strategi reproduksi alami tanaman untuk memastikan keberlangsungan spesies. Namun, tanaman muda juga berada pada fase yang belum stabil, sehingga kualitas polen dari bunga jantan usia muda tidak selalu konsisten. Tanaman yang memasuki umur produktif optimal biasanya antara umur 8 hingga 15 tahun, menunjukkan kualitas bunga jantan terbaik, baik dalam kuantitas maupun kestabilan mutu polennya.
Bunga jantan yang telah dipanen harus segera diproses agar kualitas polennya tidak menurun akibat perubahan suhu atau kelembapan. Antera yang masih tertutup tidak dapat melepaskan polen secara optimal. Itulah sebabnya bunga jantan harus dikeringkan dalam oven pada suhu tertentu sebelum polen diambil. Ketika bunga masih segar, antera cenderung basah dan tidak bercadar dengan baik. Jika dipaksa dikebaskan tanpa melalui proses pengeringan, polen yang keluar akan sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Proses pengeringan ini merupakan teknik standar yang sudah digunakan oleh para pemulia tanaman di seluruh dunia dalam memperoleh polen berkualitas tinggi. Pengeringan bunga jantan bukan hanya bertujuan mengeluarkan polen, tetapi juga memastikan bahwa polen tersebut tidak terkontaminasi oleh jamur atau bakteri. Bunga jantan yang lembab mudah menjadi tempat berkembangnya jamur seperti Aspergillus atau Penicillium. Jika jamur tumbuh, maka polen yang dihasilkan akan rusak dan tidak dapat digunakan. Bahkan keberadaan jamur dapat menyebabkan polen menjadi beracun bagi bunga betina ketika diaplikasikan. Dengan demikian, proses oven bukan sekedar proses teknis, tetapi bagian integral untuk menjaga higienitas polen. Setelah polen berhasil dikeluarkan, polen harus disimpan dalam kondisi yang sangat terkontrol. Polen sangat sensitif terhadap kelembapan. Jika polen terkena udara lembab meskipun hanya beberapa menit, maka sel-sel polen akan menyerap air, membengkak dan pecah. Ini mengakibatkan polen mati total. Oleh karena itu, polen harus disimpan dalam wadah kedap udara dengan silika gel atau desikan lain untuk menjaga keadaan tetap kering. Penyimpanan dalam suhu rendah seperti refrigerator atau freezer dapat memperpanjang umur polen, bahkan hingga beberapa bulan. Namun, meskipun dapat disimpan lama, para pemulia tanaman tetap menyarankan penggunaan polen segar untuk mendapatkan hasil terbaik. Polen segar memiliki viabilitas tertinggi dan tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90-95%. Sementara polen yang sudah diambil dalam waktu lama biasanya mengalami penurunan viabilitas secara perlahan. Setiap hari, sekitar 1-2% viabilitas polen menurun. Karena itu, polen harus diuji sebelum digunakan, terutama jika polen telah disimpan lebih dari 2 minggu. Pengujian ini dilakukan dengan metode viabilitas laboratorium. Pada akhirnya, bunga jantan bukan hanya sekadar organ reproduksi, tetapi menjadi elemen strategis dalam memastikan keberhasilan penyerbukan buatan, stabilitas genetik bibit unggul, dan produktivitas perkebunan kelapa sawit dalam jangka panjang. Dari pemilihan bunga, pengeringan, penyimpanan, hingga pengaplikasian, setiap langkah memiliki standar teknis yang ketat, karena sedikit saja kesalahan dapat merusak keseluruhan proses. Inilah alasan mengapa penanganan bunga jantan hanya dilakukan oleh tenaga terlatih dan diawasi oleh pemulia tanaman atau agronomis berpengalaman. Keberhasilan program pemulihan kelapa sawit bersandar pada kualitas polen, dan kualitas polen bersandar pada kualitas bunga jantan. Bunga betina. Bunga betina adalah organ reproduktif yang paling menentukan dalam keberhasilan produksi buah kelapa sawit. Berbeda dengan bunga jantan yang menghasilkan polen, bunga betina bertugas menerima polen dan kemudian mengembangkan bakal buah menjadi buah sawit yang matang fisiologis. Struktur bunga betina lebih kompleks dibandingkan bunga jantan. Bunga ini tersusun dalam bentuk tandan, terdiri dari ratusan hingga ribuan bunga kecil yang tersusun rapat dalam satu struktur besar. Ketika bunga betina memasuki fase mekar dan reseptif, seluruh fisiologisnya berubah. Stigma menjadi lebih lembab, warnanya berubah, aromanya menguat, dan respon biologisnya terhadap polen meningkat. Ini adalah periode kritis yang berlangsung sangat singkat, biasanya 2 hingga 3 hari, yang sepenuhnya menentukan apakah penyerbukan akan berhasil atau gagal. Dalam keadaan reseptif sempurna, stigma bunga betina terlihat basah dan memiliki lapisan cairan tipis seperti lendir yang berfungsi untuk menangkap polen. Cairan ini bukan sekadar air, tetapi merupakan sekresi kaya nutrisi yang bertugas menjaga kelembaban permukaan stigma agar polen dapat berkecambah dengan cepat. Setelah polen menempel pada stigma, ia akan menyerap cairan ini untuk memulai proses perkecambahan tabung polen. Ini adalah salah satu alasan mengapa kondisi stigma harus benar-benar sehat. Jika stigma kering atau mengalami kerusakan mekanis, polen tidak dapat berkecambah. Keadaan demikian menyebabkan kegagalan pembuahan meski polen yang diberikan berkualitas sangat baik. Oleh karena itu, pemilihan bunga betina yang benar-benar reseptif merupakan aspek utama dalam penyerbukan buatan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas bunga betina.
Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan stigma cepat mengering, sementara kelembaban yang terlalu tinggi dapat mendorong pertumbuhan jamur pada permukaan stigma. Dalam kondisi tropis seperti di Indonesia, hujan deras sering menjadi masalah serius. Air hujan dapat menghilangkan cairan lengket pada stigma, merusak struktur bunga, atau bahkan spora jamur. Karena itu, ketika musim hujan tiba, teknik penyerbukan buatan harus dilakukan dengan perlindungan ekstra melalui penggunaan polyper bag yang dipasang lebih awal. Kelembaban yang berlebihan sering menyebabkan kegagalan pembuahan karena polen menjadi lengket, menempel satu sama lain dan tidak mampu menembus lapisan stigma. Selain faktor lingkungan, kondisi fisiologis tanaman juga mempengaruhi kualitas bunga betina. Pohon kelapa sawit yang mengalami kekurangan nutrisi seperti boron biasanya menghasilkan bunga betina yang abnormal atau tidak reseptif. Kekurangan boron sering menyebabkan stigma mengering atau struktur bunga menjadi cacat. Kekurangan kalium dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak sempurna bahkan jika penyerbukan berhasil. Sementara kekurangan nitrogen dapat mengurangi jumlah bunga betina yang muncul. Pemulihan tanaman harus memahami hubungan antara nutrisi dan fisiologis bunga betina ini agar proses penyerbukan buatan dapat dilakukan pada waktu yang optimal dengan hasil maksimal. Bunga betina dalam proses pemulihan tanaman harus berasal dari induk betina yang telah memenuhi standar tertentu, baik dari sisi kesehatan, produktivitas, maupun sifat genetik. Pemilihan induk betina bukan hanya berdasarkan tampilan fisik, tapi juga berdasarkan rekam jejak agronomisnya. Tanaman induk harus memiliki produksi tandan tinggi, kualitas minyak bagus, toleran terhadap penyakit, dan memiliki sifat unggul lainnya. Dari tanaman induk seperti inilah bunga betina dipilih untuk program penyerbukan buatan. Dengan demikian, bunga betina memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan bibit unggul kelapa sawit generasi berikutnya. Bunga betina juga sangat reseptif terhadap serangan hama dan penyakit. Salah satu hama yang sering menyerang bunga betina adalah kutu daun. Kutu daun mengisap cairan bunga dan merusak permukaan stigma, membuatnya tidak bisa menerima polen. Serangan lain berasal dari ulat kecil yang memakan jaringan bunga dan meninggalkan lubang yang menyebabkan bunga betina rusak sebelum proses penyerbukan. Penyakit seperti jamur Botryodiplodia juga sering menyerang bunga yang terlalu lembab. Jamur ini menyebabkan bunga membusuk dan berwarna coklat kehitaman. Karena itu, sebelum penyerbukan dilakukan, bunga betina harus diperiksa secara visual untuk memastikan tidak ada penyakit atau kerusakan fisik. Ukuran, kepadatan, dan bentuk tandan bunga betina juga penting dalam menentukan keberhasilan pembuahan. Tandan bunga yang padat dan tersusun rapi menunjukkan bahwa tanaman memiliki kondisi fisiologis sehat. Tandan yang renggang atau memiliki banyak bunga yang cacat sering dikaitkan dengan kondisi stres atau kekurangan nutrisi. Dalam penyerbukan buatan, tandan bunga yang padat lebih disukai karena memberikan peluang lebih besar bagi polen untuk membuahi sebanyak mungkin bunga. Kualitas tandan bunga betina inilah yang akan menentukan kualitas tandan buah segar atau TBS yang akan muncul beberapa bulan setelah pembuahan. Ketika bunga betina telah dipilih, langkah selanjutnya adalah melakukan sterilisasi dan pengisolasiannya. Pada tahap ini, bunga betina disemprot formalin dan dibungkus polyper bag untuk mencegah kontaminasi polen liar. Proses ini sangat sensitif dan harus dilakukan pada saat bunga baru memasuki fase reseptif. Jika dilakukan terlalu awal, bunga belum siap menerima polen. Jika dilakukan terlambat, bunga mungkin sudah dibuahi secara alami oleh kumbang penyerbuk. Oleh karena itu, tenaga pemulihan tanaman harus memahami betul tanda-tanda visual bunga betina yang reseptif agar dapat menentukan waktu isolasi yang tepat. Selama proses isolasi di dalam polyper bag, bunga betina tetap melanjutkan perkembangan fisiologisnya. Suhu dan kelembaban di dalam kantong harus stabil agar bunga tidak rusak. Jika kondisinya terlalu panas, bunga bisa mengalami stres termal dan rusak. Jika terlalu lembab, bunga menjadi rentan terhadap jamur. Ventilasi inilah sebabnya polyper bag harus memiliki ventilasi udara tertentu. Ventilasi ini memungkinkan udara bergerak, mencegah pembentukan kondensasi air yang dapat merusak stigma bunga. Meski terlihat sederhana, pemasangan polyper bag merupakan keterampilan teknis yang membutuhkan pengalaman dan ketelitian. Pada akhirnya, bunga betina adalah pusat dari seluruh proses reproduksi kelapa sawit. Keberhasilan penyerbukan buatan sangat ditentukan oleh kualitas, kesehatan, dan kesiapan bunga betina menerima polen. Setiap tahap, mulai dari identifikasi reseptivitas, perlindungan bunga, hingga pengawasan kondisi selama isolasi, merupakan aktivitas yang harus dilakukan dengan standar tinggi dan konsisten. Sedikit saja kesalahan dalam penanganan bunga betina dapat menyebabkan seluruh proses penyerbukan buatan gagal.
Oleh karena itu, bunga betina dapat dianggap sebagai kunci emas dalam program pemulihan kelapa sawit. Dari bunga inilah lahir buah, dari buah lahir benih, dan dari benih lahir generasi baru kelapa sawit yang produktif. Kumbang penyerbuk kelapa sawit paling efektif di dunia yaitu Elaedobius camericus. Nah, Elaedobius camericus adalah kumbang kecil berukuran sekitar 2 mm yang berasal dari Kamerun, Afrika Barat. Kumbang ini menjadi agen penyerbuk utama kelapa sawit di seluruh dunia, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, dan negara penghasil sawit lainnya. Sebelum kumbang ini diperkenalkan, penyerbukan kelapa sawit dilakukan oleh angin, di mana angin itu tidak efektif, serangga lokal, minim kontribusi, dan yang terakhir adalah penyerbukan buatan oleh manusia yang mahal dan memakan waktu. Setelah Elaedobius camericus diperkenalkan, produktivitas sawit meningkat drastis. Nah, mengapa kumbang ini sangat efektif? Yang pertama itu karena sangat tertarik pada bunga jantan sawit. Bunga jantan sawit mengeluarkan senyawa kimia yaitu atau yang disebut dengan atrakten yang sangat disukai kumbang ini. Yang kedua adalah hidup dan berkembang biak di bunga jantan. Kumbang makan, kawin, dan bertelur di dalam bunga jantan. Ketika bunga jantan mekar sempurna, kumbang muncul keluar membawa polen. Secara alami yang selanjutnya adalah secara alami berpindah ke bunga betina. Bunga betina mengeluarkan aroma penarik kuat meskipun tidak menghasilkan serbuk sari. Ini membuat kumbang tertipu, datang dan membawa polen. Selanjutnya adalah ukuran tubuh kecil masuk hingga ke celah bunga, sehingga proses transfer polen ke stigma jadi lebih efektif. Nah, yang terakhir adalah populasi tinggi sepanjang tahun. Selama ada bunga jantan, kumbang selalu berkembang biak. Nah, adapun peran kumbang dalam penyerbukan kelapa sawit. Yang pertama itu adalah tahap penyerbukan alami. Kumbang keluar dari bunga jantan. Nah, tubuhnya penuh dengan polen. Yang kedua adalah terbang menuju bunga betina karena bau estragol mimi. Selanjutnya adalah masuk ke dalam spikelet bunga betina. Kemudian polen menempel ke stigma, terjadi pembuahan atau pembentukan buah, dan kumbang kembali ke bunga jantan yang lain. Nah, dampak positifnya terhadap produktivitas kelapa sawit adalah meningkatkan fruit set atau persen buah jadi. Sebelum ada kumbang, fruit setnya 10-20%. Nah, setelah ada kumbang, fruit setnya itu 60-80%. Bahkan bisa 90% pada kondisi ideal. Selanjutnya adalah meningkatkan produksi TBS atau tandan buah segar. Lebih banyak buah, tandan lebih berat, hasil meningkat. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya tenaga kerja karena penyerbukan alami menggantikan penyerbukan manual. Dan yang terakhir adalah memperbaiki struktur ekonomi perkebunan kecil. Petani plasma atau petani swadaya mendapatkan hasil panen lebih tinggi. Yang terakhir itu adalah siklus hidup Elaedobius camericus, di mana tahap siklus hidupnya adalah telur diletakkan pada bunga jantan, larva memakan jaringan bunga, pupa berkembang dalam spikelet, dan dewasa keluar dari bunga jantan siap menyerbu. Satu siklus hidup berlangsung 9-12 hari. Dengan siklus cepat, populasi dapat meningkat dengan stabil. Adapun faktor yang mempengaruhi populasi kumbang Elaedobius camericus yaitu cuaca. Populasi menurun saat hujan lebat, optimal pada cuaca panas lembab moderat. Yang selanjutnya adalah ketersediaan bunga jantan. Jika defisit bunga jantan, populasi menurun. Nah, selanjutnya adalah penggunaan insektisida. Insektisida berspektrum luas dapat membunuh kumbang. Perlu strategi pengendalian hama terpadu. Nah, yang terakhir adalah struktur kanopi dan kebun. Kebun yang terlalu rimbun menghambat pergerakan kumbang. Kebun yang terlalu buka, kekeringan bunga jantan cepat rusak. Adapun tantangan terkini dalam pengelolaan populasi kumbang. Beberapa kebun mengalami penurunan populasi Elaedobius camericus karena perubahan iklim, penurunan bunga jantan, penyemprotan pestisida yang tidak terkontrol, musuh alami meningkat seperti semut dan predator kecil. Dampaknya fruit set menurun, produksi menurun, muncul kembali metode penyerbukan bantuan manual. Cara meningkatkan populasi kumbang penyerbu yang pertama adalah mengatur rasio bunga jantan betina. Idealnya male inflorescence minimal 5-10% setiap bulan. Yang kedua, tingkat menyemprot insektisida pada masa antitesis. Antitesis, masa bunga jantan mekar penuh. Yang ketiga adalah mengatur kelembaban kebun, pemangkasan pelepah, membantu sirkulasi udara. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan fisiologis tanaman, di mana nutrisi seimbang, lebih banyak bunga jantan, dan populasi kumbang stabil. Penggunaan formalin dalam penyerbukan kelapa sawit. Penggunaan formalin dalam penyerbukan buatan kelapa sawit merupakan prosedur standar yang telah digunakan selama puluhan tahun
oleh para pemulia tanaman di seluruh dunia. Formalin atau formaldehida adalah larutan kimia yang berfungsi sebagai agen sterilisasi kuat, mampu membunuh mikroorganisme, jamur, bakteri, hingga sel polen liar yang menempel pada stigma bunga betina. Fungsi utamanya bukan untuk mengawetkan bunga, tetapi untuk mencegah pembuahan oleh polen liar, yaitu polen yang tidak berasal dari induk jantan yang dipilih dalam program pemuliaan. Dalam konteks pemulihan kelapa sawit, kemudian keturunan sangat penting karena tujuan penyerbukan buatan adalah menghasilkan tanaman, generasi baru dengan sifat unggul yang berasal dari kedua induk yang telah ditentukan. Tanpa penggunaan formalin, kemungkinan kontaminasi polen liar sangat besar, yang pada akhirnya merusak seluruh rencana pemuliaan. Formalin bekerja dengan cara menginaktifkan atau menghancurkan protein pada polen liar yang mungkin sudah menempel pada bunga betina sebelum proses isolasi dilakukan. Secara alami, bunga betina kelapa sawit mengeluarkan aroma dan cairan manis yang menarik kumbang penyerbuk Elaedobius camerunicus. Kumbang ini membawa serbuk sari dari bunga jantan lain pada tanaman berbeda. Jika kumbang ini mengunjungi bunga betina sesaat sebelum penyerbukan buatan dilakukan, maka polen liar sudah pasti menempel dan berpotensi membuahi stigma. Kontaminasi semacam ini sangat tidak diinginkan, terutama dalam pemuliaan. Disinilah formalin memainkan peran penting. Ia menghentikan proses pembuahan dari polen yang menempel sebelum polen terpilih diberikan secara manual. Akan tetapi, penggunaan formalin tidak bisa dilakukan sembarangan. Formalin bersifat keras dan dapat merusak jaringan bunga jika konsentrasinya terlalu tinggi. Konsentrasi formalin yang umum digunakan adalah antara 5 hingga 10%. Karena konsentrasi ini cukup kuat untuk menonaktifkan polen liar tanpa merusak struktur stigma bunga betina. Jika konsentrasi digunakan di atas 10%, maka ada risiko jaringan stigma mengalami dehidrasi atau iritasi kimia, sehingga sensitivitasnya terhadap polen menurun. Penyerbukan mungkin tetap terjadi, tetapi tingkat keberhasilannya turun drastis. Karena bunga betina hanya reseptif dalam waktu singkat, kesalahan seperti ini dapat menyebabkan kegagalan total pada satu tandan bunga. Selain berfungsi sebagai agen pencegah pembuahan polen liar, formalin juga memiliki manfaat tambahan yaitu sebagai antimikroba. Selama proses penyerbukan buatan, bunga betina akan dibungkus polyper bag yang menciptakan kondisi lembab dan hangat. Mikroklimat ini sangat ideal bagi pertumbuhan jamur seperti Aspergillus, Penicillium, ataupun bakteri pembusuk. Jika jamur tumbuh pada stigma, maka seluruh struktur bunga akan rusak sebelum sempat dibuahi. Dalam banyak kasus, bunga yang terinfeksi jamur akan berubah menjadi coklat tua, mengering, atau rontok. Dengan penyemprotan formalin pada konsentrasi yang tepat, resiko infeksi jamur ini dapat diminimalkan, sehingga bunga tetap dalam kondisi sehat selama masa isolasi. Waktu penyemprotan formalin juga merupakan faktor kritis. Biasanya penyemprotan dilakukan tepat sebelum pemasangan polyper bag, yaitu ketika bunga betina baru memasuki fase reseptif awal. Pada fase ini, stigma sangat sensitif terhadap polen dan mudah menerima cairan. Jika penyemprotan dilakukan terlalu dini, formalin akan mengering sebelum dibutuhkan. Jika dilakukan terlalu terlambat, mungkin polen liar sudah sempat melekat pada stigma. Waktu terbaik umumnya adalah pagi hari antara pukul 7 hingga 10, ketika kelembaban belum terlalu tinggi dan bunga betina sedang memasuki puncak reseptivitas. Pemahaman mengenai waktu aplikasi menjadi pengalaman teknis yang sangat penting bagi pekerja lapangan. Penyemprotan formalin harus dilakukan secara merata tetapi dengan volume minimal. Penyemprotan yang terlalu basah dapat menyebabkan cairan mengalir ke bagian bawah bunga dan merusak jaringan. Selain itu, kelembaban berlebih dapat menghalangi polen untuk menempel ketika proses polinasi dilakukan. Karena itu, teknik penyemprotan harus menggunakan nozzle halus agar formalin menyebar sebagai kabut lembut yang menutupi bagian stigma tanpa menghasilkan tetesan besar. Ketelitian seperti ini membutuhkan keterampilan dan pelatihan khusus, karena kesalahan kecil dalam penyemprotan dapat menurunkan kualitas hasil persilangan. Penggunaan formalin juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan kerja. Formalin adalah bahan kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Paparan uap formalin dalam jangka panjang dapat berdampak buruk pada kesehatan pekerja. Oleh sebab itu, semua pekerja yang bertugas melakukan penyemprotan formalin wajib memakai alat pelindung seperti sarung tangan karet, masker respirator, pelindung mata, dan apron tahan bahan kimia.
Selain itu, peralatan penyemprotan harus dibersihkan setelah digunakan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Prosedur keselamatan ini menunjukkan bahwa penyerbukan bukan sekadar pekerjaan pertanian biasa, tetapi melibatkan standar keselamatan yang ketat. Dalam konteks pemulihaan kelapa sawit modern, penggunaan formalin masih tetap relevan meskipun sudah ada beberapa alternatif seperti etanol atau agen sterilisasi biologis. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa formalin tetap menjadi pilihan terbaik karena efektivitasnya tinggi, harga ekonomis ketersediaannya stabil, dan cara penggunaannya sudah terstandarisasi sejak lama. Keberhasilan penyerbukan buatan dengan formalin mencapai lebih dari 95%, jauh lebih tinggi dibandingkan metode tanpa sterilisasi atau menggunakan bahan sterilisasi yang lebih lemah. Meskipun aplikasi formalin sangat penting untuk pemurnian genetik, bukan berarti penggunaannya tidak memiliki tantangan. Beberapa kasus lapangan menunjukkan bahwa jika bunga betina terlalu lama terpapar formalin, ada kemungkinan terjadinya perubahan fisiologis pada stigma, seperti pengeringan cepat atau hilangnya kemampuan menangkap polen. Ini biasanya terjadi jika konsentrasi terlalu tinggi atau jika penyemprotan dilakukan berulang. Karena itu, dalam panduan resmi pemulihan kelapa sawit, disarankan untuk melakukan penyemprotan 1 kali sebelum pemasangan polymer bag, kecuali jika ada indikasi bunga mengalami gangguan mikroba. Secara keseluruhan, formalin merupakan alat penting dan tak tergantikan dalam proses penyerbukan buatan kelapa sawit. Tanpa formalin, sangat sulit mendapatkan keturunan yang murni dan sesuai harapan dalam program pemulihan. Pola kerja formalin yang mampu menonaktifkan polen liar sekaligus melindungi bunga dari infeksi mikroba menjadikannya bagian integral dari seluruh prosedur. Meski demikian, penggunaan formalin harus dilakukan dengan prosedur ketat, hati-hati, dan penuh pertimbangan teknis. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara kerja, dosis, waktu aplikasi, serta protokol kesehatan, formalin menjadi kunci kesuksesan penyerbukan yang menghasilkan buah unggul, benih berkualitas, dan perkebunan kelapa sawit dengan produktivitas optimal. Nah, penggunaan insektisida dalam penyerbukan kelapa sawit. Penggunaan insektisida dalam proses penyerbukan buatan kelapa sawit merupakan langkah penting yang tidak dapat dilewatkan, terutama karena kelapa sawit merupakan langkah penting yang tidak dapat terutama karena adanya kebutuhan untuk mencegah intervensi serangga penyerbuk alami seperti kumbang Eladobius camerunicus. Kumbang ini adalah agen penyerbuk utama kelapa sawit di alam. Namun, dalam konteks pemulihan tanaman dan penyerbukan buatan, keberadaannya justru menjadi gangguan serius. Kumbang tersebut membawa polen liar dari bunga jantan lain dan berpotensi menempelkan polen tersebut pada stigma bunga betina sebelum proses penyerbukan buatan dilakukan. Jika hal ini terjadi, kemurnian genetik dari hasil persilangan akan hilang dan seluruh program pemulihan dapat gagal. Karena itu, penggunaan insektisida ringan menjadi langkah strategis untuk memastikan bunga steril dari serangga dan polen liar. Insektisida yang digunakan dalam proses ini biasanya dalam bentuk larutan ringan yang memiliki daya bunuh rendah, namun cukup efektif untuk mengusir atau mematikan serangga kecil seperti kumbang, lalat, semut, atau tungau yang berada di sekitar bunga. Penggunaan insektisida bukan bertujuan membasmi serangga besar-besaran, melainkan hanya menciptakan zona aman sementara di sekitar bunga betina agar tidak ada kontak fisik dengan serangga selama tahap reseptif. Insektisida yang digunakan biasanya tergolong dalam golongan piretroid sintetis karena memiliki efek cepat dan residu rendah sehingga tidak merusak jaringan bunga. Selain itu, insektisida jenis ini tidak meninggalkan bau menyengat atau senyawa kimia yang dapat mengganggu penerimaan polen. Waktu aplikasi insektisida merupakan hal penting yang harus dilakukan. Penyemprotan dilakukan sebelum pemasangan polymer bag bersama dengan aplikasi formalin atau bahkan sesaat setelah pemeriksaan awal bunga. Pengendalian serangga harus dilakukan lebih awal karena bunga betina yang baru memasuki fase reseptif sangat menarik bagi kumbang penyerbuk. Jika kumbang sudah terlanjur masuk sebelum polymer bag dipasang, ia dapat membawa polen liar yang berpotensi membuahi bunga betina. Dalam praktik lapangan, sering ditemukan kumbang yang bersembunyi di celah-celah bunga atau dalam rongga tandan sehingga pemeriksaan visual tidak terlalu cukup. Inilah alasan mengapa insektisida memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kontaminasi yang tidak terlihat. Selain kumbang Elaiodobius, terdapat serangga lain yang dapat merusak bunga betina secara fisik.
seperti semut yang memakan cairan stigma, kutu daun yang menghisap nutrisi bunga, atau ulat kecil yang merusak struktur bunga. Serangga semut sering dianggap sepele, namun semut dapat menghilangkan cairan lengket stigma yang berfungsi untuk menangkap polen. Tanpa cairan tersebut, polen yang diberikan secara buatan tidak dapat menempel atau bercambah dengan optimal. Insektisida ringan membantu mencegah semua jenis serangga ini, memastikan kondisi bunga betina tetap ideal untuk proses penyerbukan buatan. Dalam skala produksi komersial, penggunaan insektisida juga membantu menekan keberadaan serangga yang dapat menyusup ke dalam polyper bag setelah pemasangan dilakukan. Meskipun polyper bag dirancang untuk menutupi seluruh bunga, ada kalanya terdapat celah kecil yang tidak terlihat, terutama jika ukuran kantong kurang sesuai, angin angin terlalu kuat, atau pekerja kurang teliti dalam mengikat bagian bawah kantong. Serangga kecil dapat masuk melalui celah ini dan mengganggu struktur bunga, menghisap cairan stigma, atau membawa polen liar. Dengan adanya residu insektisida ringan pada permukaan bunga, peluang serangga untuk mendekat menjadi sangat kecil. Teknik aplikasi insektisida pada bunga betina harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penyemprotan yang terlalu basah dapat menyebabkan cairan insektisida mengalir ke permukaan stigma dan mencemari bagian reseptif. Jika cairan insektisida menyentuh stigma, proses penyerbukan bisa terganggu karena polen akan kesulitan menempel atau berkecambah. Karena itu, insektisida diberikan dalam bentuk kabut halus menggunakan sprayer nozzle kecil yang dirancang menghasilkan partikel mikrometrik. Dengan cara ini, insektisida hanya menempel secara ringan pada permukaan bunga tanpa merusak struktur sensitif stigma. Keahlian operator dalam mengatur tekanan, jarak, dan durasi penyemprotan sangat menentukan kualitas hasil. Pemilihan jenis insektisida juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan keamanan kerja. Insektisida yang digunakan sebaiknya termasuk kategori low toxicity, yaitu yang aman bagi operator, tidak meninggalkan residu berbahaya, dan tidak membahayakan organisme non-target seperti burung atau hewan kecil lain yang berada di area kebun. Dalam konteks perkebunan modern, tren penggunaan insektisida nabati atau berbahan aktif alami seperti ekstrak neem, piretrum, atau minyak serai sedang meningkat. Meski daya bunuhnya lebih rendah dibandingkan piretroid sintetis, insektisida nabati ini menawarkan kelebihan berupa keamanan lingkungan yang lebih tinggi. Dalam penelitian diketahui bahwa populasi kumbang penyerbuk Eladobius memiliki dinamika populasi berdasarkan musim dan ketersediaan bunga jantan. Saat musim hujan, jumlah kumbang meningkat drastis karena kelembaban tinggi mendukung aktivitas kawin dan perkembangan larva kumbang. Pada saat seperti ini, kebutuhan penggunaan insektisida dalam penyerbukan buatan meningkat. Sebaliknya, pada musim kemarau panjang populasi kumbang menurun sehingga kebutuhan insektisida menjadi lebih rendah. Pemahaman tentang ekologi kumbang penyerbuk ini sangat penting untuk mengatur strategi penggunaan insektisida secara lebih efisien tanpa memberikan tekanan berlebih pada lingkungan. Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian penting dalam penggunaan insektisida. Operator yang menyemprot bunga harus memakai perlindungan seperti masker, sarung tangan, dan kacamata untuk menghindari paparan langsung. Serbuk bunga dan partikel insektisida yang terhirup dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Selain itu, pekerja harus dilatih mengenai cara penyimpanan insektisida, cara mencampur bahan aktif, dan cara membuang sisa larutan agar tidak mencemari lingkungan. Keselamatan merupakan bagian integral dari keberhasilan program penyerbukan karena kesehatan pekerja adalah prioritas utama dalam sistem manajemen kebun yang profesional. Kesimpulannya, penggunaan insektisida dalam penyerbukan buatan kelapa sawit bukan sekedar tindakan pencegahan sederhana, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan kemurnian genetik, keberhasilan pembuahan, dan efektivitas program pemulihan tanaman. Insektisida membantu menciptakan lingkungan steril dari serangga pengganggu, menjaga kesehatan stigma, dan memastikan bahwa hanya polen terpilih yang membuahi bunga betina. Dengan teknik aplikasi yang tepat, pemilihan bahan aktif yang aman, serta pemahaman komprehensif mengenai biologi serangga perkebunan, insektisida menjadi alat yang sangat vital dalam seluruh rangkaian proses penyerbukan buatan. Tanpa insektisida, peluang kegagalan meningkat drastis dan hasil akhir persilangan tidak dapat dipastikan kemurniannya. Persiapan bunga betina untuk penyerbukan kelapa sawit. Persiapan bunga betina merupakan tahapan paling fundamental dalam proses penyerbukan buatan kelapa sawit karena keberhasilan seluruh kegiatan
pemuliaan sangat bergantung pada kondisi bunga betina saat memasuki fase reseptif. Bunga betina pada kelapa sawit memiliki struktur kompleks yang terdiri dari ribuan unit kecil yang masing-masing mampu menerima polen dan berkembang menjadi buah. Jika tahapan persiapan ini tidak dilakukan dengan benar, maka sekalipun polen berkualitas tinggi digunakan, penggunaan keberhasilan pembuahan akan rendah. Persiapan bunga betina dimulai dengan identifikasi fase perkembangan bunga, keberhasilan lingkungan sekitar tandan, hingga perlakuan awal seperti penyemprotan formalin dan insektisida. Tahapan ini merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa bunga betina siap dan optimal untuk menerima polen dari induk jantan yang telah dipilih. Langkah pertama dalam persiapan bunga betina adalah identifikasi fase reseptif, yaitu periode ketika stigma bunga mengeluarkan cairan bening dan lengket yang berfungsi menangkap polen. Fase reseptif biasanya berlangsung selama 2-3 hari dan merupakan saat paling kritis untuk penyerbukan. Pekerja lapangan harus memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda reseptivitas ini. Misalnya warna stigma yang cenderung kekuningan, permukaan yang tampak basah, serta aroma khas yang menarik serangga. Jika bunga betina ditangani sebelum atau sesudah fase reseptif, maka polen tidak akan berkecambah, sehingga seluruh proses penyerbukan buatan akan gagal. Karena itu, pelatihan intensif bagi operator sangat penting, agar mereka dapat mengidentifikasi waktu yang tepat untuk melakukan persiapan. Setelah fase reseptif teridentifikasi, langkah berikutnya adalah membersihkan area sekitar bunga. Pembersihan ini meliputi pemangkasan pelepah yang menutupi tandan, pembuangan daun-daun kering, dan penghilangan serangga atau kotoran yang menempel. Kebersihan menjadi kunci karena bunga betina memiliki struktur yang sensitif terhadap kontaminan luar. Serangga kecil seperti semut atau kutu daun seringkali ditemukan berada di sekitar bunga dan dapat merusak cairan stigma yang sangat penting untuk penyerbukan. Selain itu, kebun sawit yang lembab dan teduh juga merupakan habitat ideal bagi jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada bunga. Karena itu, persiapan lingkungan fisik harus dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh. Setelah area dibersihkan, langkah selanjutnya adalah memberikan perlakuan kimia awal. Biasanya berupa penyemprotan formalin dan insektisida ringan. Formalin berfungsi menonaktifkan polen liar yang mungkin sudah menempel pada bunga sebelum proses isolasi dilakukan. Hal ini penting karena serangga penyerbuk alami dapat saja mengunjungi bunga betina pada menit-menit terakhir sebelum pekerja memasang polyper bag. Sementara itu, insektisida digunakan untuk mengusir kumbang Eladobius camerunicus, semut, dan serangga lainnya yang dapat merusak struktur bunga. Tanpa perlakuan awal ini, resiko kontaminasi sangat tinggi, dan persentase keberhasilan penyerbukan buatan dapat menurun drastis. Perlakuan formalin dan insektisida tidak boleh dilakukan sembarangan. Konsentrasi bahan kimia harus tepat karena jika terlalu tinggi dapat merusak jaringan stigma dan mengurangi daya rekat cairan reseptif. Sebaliknya, jika konsentrasi terlalu rendah, efek sterilisasinya berkurang dan kemungkinan kontaminasinya tetap tinggi. Pekerja harus paham bahwa bunga sawit adalah organ reproduksi yang sangat sensitif. Terlalu banyak cairan dapat menyebabkan pembusukan, sedangkan terlalu sedikit perlakuan dapat membuat bunga tetap terpapar serangga. Karena itu, teknik penyemprotan harus menghasilkan kabut halus yang merata dan tidak menetes. Selain aspek kimia, persiapan bunga betina juga harus mencakup aspek fisiologis. Kondisi tanaman induk juga harus diperhatikan. Tanaman yang sedang mengalami stres, kekurangan unsur hara, atau terkena penyakit mungkin menghasilkan bunga dan reseptivitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam program pemuliaan, bunga betina umumnya dipilih dari tanaman induk yang sehat, memiliki daun hijau pekat, bebas dari serangan hama utama seperti ulat kantong atau kumbang tanduk, serta memiliki tingkat produksi bunga yang stabil. Kualitas induk sangat mempengaruhi kesuksesan penyerbukan karena tanaman yang tidak sehat cenderung menghasilkan bunga yang kurang responsif terhadap polen. Setelah perlakuan kimia, bunga betina harus segera diisolasi menggunakan polyper bag. Jika ada jeda waktu terlalu lama antara penyemprotan dan pemasangan kantong, maka serangga dapat kembali masuk, atau polen liar dari angin dapat menempel pada bunga. Polyper bag dipasang dengan teknik khusus dan harus menutupi seluruh bagian bunga secara rapat. Proses isolasi ini sangat penting karena bunga betina yang telah memasuki fase reseptif sangat rentan terhadap kontaminasi selama beberapa jam
setelah perlakuan awal. Kecepatan dan ketelitian operator saat memasang polyper bag menjadi penentu kualitas persiapan. Salah satu bagian penting dalam persiapan bunga betina adalah pencatatan yang akurat. Setiap tanaman bunga yang dipersiapkan harus diberi label yang mencantumkan tanggal persiapan, nomor induk betina, nomor induk jantan yang akan digunakan, nama operator yang bertanggung jawab, serta waktu perkiraan polinasi. Pencatatan ini menjadi sangat penting dalam program pemulihan skala besar karena ribuan bunga biasanya dipersiapkan setiap musim. Tanpa pencatatan yang rapi, kesalahan administrasi dapat terjadi. Misal penggunaan polen yang salah, kegagalan memantau perkembangan bunga, atau kesalahan menentukan waktu optimal penyerbukan. Persiapan bunga betina juga merupakan momen untuk menilai apakah bunga tersebut layak digunakan dalam program pemulihan. Tidak semua bunga betina yang memasuki fase reseptif dapat dilakukan dan dapat langsung dijadikan bahan untuk penyerbukan buatan. Ada bunga yang secara fisik kurang sempurna, misalnya memiliki struktur yang cacat, ukuran terlalu kecil, atau bagian stigma yang sudah mengalami kerusakan akibat faktor fisik dan biotik. Bunga yang demikian biasanya tidak akan menghasilkan buah yang baik meski telah dipolinasi dengan polen berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pemilihan bunga betina terbaik sangat penting agar persilangan yang dilakukan menghasilkan keturunan unggul sesuai pemulihan. Nah, persiapan bunga betina merupakan proses yang melibatkan kombinasi keterampilan teknis, ketelitian, pengetahuan fisiologis tanaman, serta kemampuan manajerial dalam pencatatan dan pengawasan. Tahapan ini bukan sekedar memperlakukan bunga dari formalin atau memasang polyper bag, tetapi mencakup pemahaman mendalam mengenai biologi reproduksi kelapa sawit dan dinamika lingkungan kebun. Dengan melakukan persiapan bunga betina secara ideal, keberhasilan penyerbukan buatan dapat mencapai tingkat optimal, menghasilkan buah yang berkembang sempurna dan benih yang murni secara genetik. Inilah salah satu aspek terpenting yang membedakan penyerbukan buatan profesional dengan penyerbukan alami. Pemberian polen dalam penyerbukan kelapa sawit. Pemberian polen merupakan inti utama dari seluruh proses penyerbukan buatan kelapa sawit. Seluruh rangkaian tahapan sebelumnya, mulai dari identifikasi fase reseptif, penyemprotan formalin, penggunaan insektisida, pemasangan polyper bag, hingga persiapan bunga, semuanya bertujuan untuk memastikan bunga betina berada pada kondisi paling ideal untuk menerima polen. Pada tahap pemberian polen inilah persilangan genetik sebenarnya terjadi, sehingga kualitas, jumlah, dan cara pemberian polen merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemulihan. Polen yang digunakan harus berasal dari bunga jantan terpilih yang sudah melewati proses seleksi genetik, pemeriksaan kualitas, dan penyimpanan yang benar agar tetap viabel. Inilah mengapa proses pemberian polen bukan sekedar menaburkan serbuk, tetapi merupakan tindakan yang sangat ilmiah dan presisi. Sebelum polen digunakan, polen biasanya dikumpulkan dari bunga jantan yang telah melewati tingkat kematangan optimum. Bunga jantan dipanen ketika telah mengeluarkan aroma khas dan menunjukkan serbuk sari yang mudah terlepas. Dalam laboratorium atau ruang pemrosesan polen, bunganya dikeringkan menggunakan suhu rendah agar polen keluar sempurna tanpa merusak protein atau sel spermanya. Polen kemudian diayak dan dipisahkan dari kotoran sebelum disimpan dalam wadah kedap udara berisi silika gel untuk menjaga kelembabannya tetap rendah. Jika polen tidak disimpan dengan benar, viabilitasnya menurun drastis dan keberhasilan penyerbukan tidak akan tercapai, meskipun teknik pemberiannya sudah tepat. Inilah alasan mengapa fase pemrosesan dan penyimpanan polen harus memenuhi standar laboratorium yang ketat. Pada saat pemberian polen, operator harus memastikan bahwa bunga betina sedang berada dalam fase reseptif maksimum. Bunga betina yang sudah mulai kehilangan cairan lengketnya atau tampak mengering tidak akan mampu menangkap polen dengan optimal. Waktu terbaik untuk memberikan polen adalah pagi hari antara pukul 7 sampai 10. Ketika suhu udara sejuk dan kelembaban udara tinggi untuk menjaga kesegaran stigma. Polen diberikan dengan cara meniupkan atau menebarkan secara merata ke seluruh permukaan bunga melalui celah kecil polyper bag. Beberapa kebun menggunakan blower manual kecil, sementara lainnya memakai metode tabur langsung. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap bagian stigma menerima jumlah polen yang cukup untuk terjadinya pembuahan. Teknik pemberian polen harus dilakukan secara hati-hati agar polen tidak hilang tertiup angin atau menempel pada permukaan polyper bag. Polen memiliki ukuran mikroskopis dan sangat ringan, sehingga sedikit saja pergerakan udara dapat menyebabkan banyak serbuk tidak mencapai stigma. Karena itu, polyper bag hanya dibuka sedikit pada bagian bawah atau samping.
tepat pada area di mana polen akan dimasukkan. Setelah polen masuk, polyper bag segera ditutup kembali untuk menjaga agar polen tetap berada dalam ruang tertutup. Jika operator kurang terampil atau polyper bag dibuka terlalu lebar, maka polen dapat terbuang sia-sia dan menurunkan tingkat keberhasilan penyerbukan. Jumlah polen yang diberikan juga harus diperhitungkan dengan tepat. Jika terlalu sedikit, maka tidak semua stigma dapat menerima serbuk sari, sehingga sebagian bunga akan gagal berkembang menjadi buah. Sebaliknya, jika terlalu banyak, polen bisa menumpuk dan menggumpal akibat kelembaban dalam polyper bag, sehingga menghalangi kontak polen dengan stigma. Idealnya polen tersebar sebagai lapisan tipis dan merata. Dalam program pemulihan profesional, setiap pemberian polen biasanya dihitung berdasarkan bobot tertentu. Misalnya 0,2 sampai 0,5 gram per tandan tergantung ukuran bunga. Penentuan takaran ini sangat penting dalam menjaga konsistensi hasil persilangan, sehingga generasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat diprediksi. Setelah pemberian polen selesai, polyper bag kembali ditutup rapat dan diikat untuk memastikan tidak ada udara luar, polen liar, atau serangga yang bisa masuk. Ketika polen berada di dalam kantong tertutup, suhu dan kelembaban cenderung meningkat, menciptakan kondisi ideal untuk perkecambahan polen. Selanjutnya, polen yang sudah mencapai stigma akan menyerap cairan stigma dan mulai berkecambah membentuk tabung polen atau polen tube. Tabung ini kemudian tumbuh menembus saluran pistil menuju bakal biji tempat terjadinya pembuahan. Proses ini berlangsung sekitar 12 sampai 24 jam. Sehingga sangat penting memastikan kondisi polyper bag stabil selama waktu tersebut. Adanya gangguan seperti angin kencang, hujan deras, atau serangga dapat menghambat proses ini. Dalam beberapa kasus, pemberian polen tidak hanya dilakukan satu kali. Ada kebun yang melakukan pemberian polen ulang pada hari berikutnya, terutama jika bunga betina memiliki ukuran sangat besar atau jika fase reseptivitasnya berlangsung lebih lama dari biasanya. Pemberian polen ulang dapat meningkatkan peluang pembuahan dan memastikan semua bagian stigma menerima polen secara merata. Namun, pemberian polen berulang tidak boleh dilakukan terlalu sering karena membuka polyper bag berulang-ulang meningkatkan risiko kontaminasi. Biasa pemberian polen cukup dilakukan satu kali untuk bunga normal dan 2 kali untuk bunga berukuran besar. Dalam aspek pemulihan modern, pemberian polen juga melibatkan teknologi analisis viabilitas polen. Laboratorium pemulihan sering melakukan uji viabilitas menggunakan pewarna tertentu seperti acetokarmin atau TTC, triphenyl tetrazolium klorid, untuk memastikan bahwa polen yang digunakan memiliki kemampuan berkecambah tinggi. Polen yang tidak viabel akan tampak pucat dan tidak menyerap pewarna. Dengan adanya uji ini, hanya polen terbaik yang digunakan. Jika polen berkualitas rendah diberikan, hasil penyerbukan akan buruk meskipun teknik pemberiannya sudah sempurna. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara kerja lapangan dan kontrol kualitas laboratorium. Pencatatan menjadi aspek penting lainnya dalam pemberian polen. Setiap kali polen diberikan, operator harus mencatat tanggal, waktu, kode polen, nomor induk jantan, nomor induk betina, serta jumlah polen yang digunakan. Catatan ini memastikan bahwa setiap buah atau benih yang dihasilkan dapat ditelusuri kembali asal-usulnya secara akurat. Tanpa dokumentasi yang rapi, pemulihan tidak dapat melacak kombinasi genetik yang berhasil atau maupun yang gagal. Selain itu, pencatatan juga penting untuk evaluasi keberhasilan penyerbukan dari tahun ke tahun, sehingga teknik di lapangan dapat terus diperbaiki. Pemberian polen merupakan tahap paling krusial dan harus dilakukan dengan ketelitian, pengetahuan teknis, serta pemahaman mendalam tentang biologi bunga kelapa sawit. Keberhasilan pembuahan ditentukan oleh kualitas polen, ketepatan waktu aplikasi, metode pemberian yang benar, dan stabilitas lingkungan dalam polyper bag. Tanpa manajemen polen yang baik, keseluruhan proses penyerbukan akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, pemberian polen adalah seni sekaligus ilmu menggabungkan keterampilan lapangan dengan prinsip fisiologis tanaman dan manajemen pemulihan. Dengan teknik pemberian polen yang optimal, pemulia dapat menghasilkan benih unggul dengan produktivitas tinggi dan karakter genetik yang sesuai tujuan pembentukan varietas baru. Setelah proses pemberian polen selesai, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan penyesuaian polyper bag. Tahap ini sering dipandang sederhana, namun sesungguhnya memiliki peran krusial dalam memastikan polen tetap berada dalam kondisi ideal untuk bertambah dan membuahi bunga betina. Penyesuaian polyper bag bukan hanya sekedar menutup kembali kantong penyerbukan, tapi mencakup proses memastikan bahwa ruang di dalam kantong berada dalam kondisi mikroklimat yang tepat, baik dari sisi kelembaban suhu, sirkulasi udara minimal,
hingga posisi kantong yang tidak menekan bagian bunga. Kesalahan kecil dalam penyesuaian polyper bag dapat menyebabkan polen gagal berkecambah, stigma mengering, atau bunga terinfeksi jamur, sehingga hasil penyerbukan tidak optimal. Tujuan utama dari penyesuaian polyper bag adalah menjaga agar ruang penyerbukan tetap tertutup rapat setelah polen dimasukkan. Polen kelapa sawit sangat ringan dan sensitif terhadap angin maupun perubahan kelembaban. Jika polyper bag tidak tertutup dengan benar, sebagian polen dapat terbuang atau terdorong ke area yang tidak menyentuh stigma. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembuahan dan menurunkan jumlah buah yang berkembang. Selain itu, celah kecil pada polyper bag memungkinkan serangga pengganggu masuk, terutama kuman Eladobius camerinicus yang sangat tertarik pada bunga betina yang sedang reseptif. Serangga ini bisa membawa polen liar dari bunga jantan lain dan menyebabkan kontaminasi. Karena itu, memastikan polyper bag tertutup sempurna adalah hal yang sangat penting. Aspek lain yang harus diperhatikan dalam penyesuaian polyper bag adalah ketegangan kantong. Polyper bag tidak boleh terlalu kencang hingga menekan bunga, namun juga tidak boleh terlalu longgar sehingga kantong jatuh atau tergeser oleh angin. Jika kantong terlalu kencang, struktur bunga dapat menekan dan dapat tertekan dan merusak jaringan stigma yang merupakan tempat polen harus menempel. Stigma yang rusak menjadi tidak reseptif dan menyebabkan penyerbukan gagal. Sebaliknya, jika kantong terlalu longgar, ruang udara di dalam polyper bag menjadi terlalu besar, menyebabkan polen tidak terkonsentrasi di sekitar stigma. Keseimbangan inilah yang membuat penyesuaian polyper bag menjadi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman. Selain ketegangan kantong, kondisi mikroklimat dalam polyper bag harus selalu diperhatikan. Setelah polen diberikan, kelembaban dalam polyper bag cenderung meningkat akibat proses respirasi bunga dan konsentrasi cairan stigma. Kelembaban tinggi sangat penting untuk membantu polen menyerap air dan memulai proses perkembangan. Namun jika kelembaban terlalu tinggi, kondensasi dapat terbentuk di dinding dalam polyper bag. Tetesan air ini dapat jatuh ke stigma dan menyebabkan polen menggumpal atau hanyut. Untuk mengantisipasi hal ini, operator harus memposisikan polyper bag dengan sedikit ruang di puncaknya agar kondensasi berkumpul di area yang tidak menyentuh bunga. Penyesuaian posisi ini tampak sederhana tapi sangat menentukan keberhasilan pembuahan. Angin juga menjadi faktor eksternal yang harus diperhitungkan dalam penyesuaian polyper bag. Polyper bag yang tidak terikat dengan kuat dapat bergerak akibat hembusan angin, menyebabkan gesekan antara kantong dan bunga. Gesekan ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada stigma atau memindahkan polen sebelum proses perkecambahan berlangsung sempurna. Untuk menghindari hal ini, operator harus memastikan bahwa bagian bawah polyper bag diikat dengan tali atau karet khusus secara kuat tetapi tetap fleksibel. Ikatan harus dapat menahan gerakan angin tanpa merusak bunga. Teknik mengikat ini biasa dipelajari melalui pengalaman lapangan dan menjadi salah satu keterampilan teknis yang penting dalam penyerbukan buatan. Pemeriksaan polyper bag setiap hari merupakan kegiatan vital dalam penyerbukan buatan kelapa sawit. Meskipun polyper bag sudah dipasang dengan baik dan polen telah diberikan secara benar, kondisi di lapangan selalu berubah. Sehingga bunga betina harus diawasi secara rutin untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat merusak proses pembuahan. Pemeriksaan harian harus dilakukan untuk memantau kondisi fisik, kantong, kesehatan bunga, pola kondensasi, potensi kebocoran, serangan serangga, hingga tanda-tanda keberhasilan polinasi. Bagi pemulia tanaman, pemeriksaan ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan langkah pengendalian mutu atau quality control yang memastikan seluruh upaya penyerbukan tidak sia-sia. Tanpa pemeriksaan yang konsisten, risiko kegagalan meningkat drastis. Tujuan utama pemeriksaan harian adalah memastikan polyper bag tetap terikat rapat dan tidak mengalami kerusakan. Angin kencang, hujan deras, atau gesekan dengan pelepas sawit dapat membuat polyper bag bergeser, terlipat, atau bahkan robek. Bila kondisi ini terjadi, polen dapat terbuang, serangga dapat masuk, dan kelembaban internal menjadi tidak stabil. Setiap pagi, operator harus memeriksa apakah polyper bag masih berada dalam posisi semula. Jika terlihat miring, terlipat, atau kendur, maka harus segera diperbaiki. Ketelitian dalam memeriksa detail kecil seperti ini menentukan keberhasilan program penyerbukan. Selain memeriksa posisi kantong, operator juga harus mengevaluasi tingkat kondensasi di dalam polyper bag. Kondensasi merupakan fenomena alami akibat perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar kantong. Kelembaban memang diperlukan agar polen dapat berkecambah, tetapi kondensasi yang berlebihan dapat menimbulkan masalah serius. Tetesan air yang terlalu banyak bisa menetes langsung ke stigma, menyebabkan polen menjadi basah
berlebihan, menggumpal atau hanyut sebelum proses fertilisasi selesai. Jika kondensasi berlebihan ditemukan, operator harus mengatur ulang posisi kantong atau menambah ruang udara di bagian atas polymer bag. Manajemen kelembaban ini menjadi aspek penting dalam keberhasilan penyerbukan buatan. Faktor lain yang harus diperiksa adalah kemungkinan adanya serangga yang masuk ke dalam polymer bag. Serangga seperti semut, kumbang, atau lalat dapat masuk melalui lubang kecil yang tidak terlihat. Keberadaan satu serangga saja dapat mengacaukan seluruh proses penyerbukan. Kumbang Eladobius camerinicus misalnya dapat membawa polen liar yang berisiko mencemari bunga betina. Semut dapat merusak cairan stigma, sementara serangga lain mungkin menyerang bagian sensitif bunga. Oleh karena itu, operator harus melihat dengan teliti apakah ada gerakan kecil di dalam kantong. Bila serangga ditemukan, polymer bag harus segera dilepas. Bunga perlu diulang proses sterilisasi dan polinasi harus dilakukan kembali. Pemeriksaan harian juga berfungsi untuk mengawasi tanda-tanda infeksi jamur atau penyakit. Bunga sawit yang berada dalam lingkungan lembab dan tertutup rentan menjadi tempat tumbuh jamur seperti Aspergillus atau Penicillium. Infeksi jamur dapat terlihat dari perubahan warna bunga menjadi kecoklatan, munculnya bercak putih atau bau yang tidak biasa. Jika jamur ditemukan, maka proses polinasi kemungkinan besar sudah gagal. Operator harus melakukan tindakan korektif dengan membuang bunga yang terinfeksi, membersihkan area tersebut, dan memastikan bunga berikutnya mendapatkan perlakuan formalin serta ventilasi yang lebih baik. Pencegahan lebih efektif daripada penanganan, sehingga pemeriksaan harian menjadi kunci untuk mendeteksi masalah sejak dini. Tahap setelah pemberian polen dan pemeriksaan harian adalah memastikan apakah proses pembuahan benar-benar berhasil. Dalam penyerbukan buatan kelapa sawit, mengenali tanda-tanda bunga yang telah berhasil dibuahi merupakan aspek krusial karena menentukan langkah lanjutan yang harus dilakukan. Jika bunga sudah menunjukkan indikasi keberhasilan pembuahan, maka polymer bag dapat dilepas pada waktu yang tepat dan perkembangan buah dapat dimonitor lebih lanjut. Namun jika tanda-tanda pembuahan tidak terlihat, operator harus mengevaluasi penyebab kegagalan dan mengambil keputusan untuk mengulang proses penyerbukan pada bunga berikutnya. Kemampuan mengenali tanda-tanda ini menjadi keterampilan inti dalam pemulihan kelapa sawit. Karena proses pembuahan berlangsung di tingkat mikroskopis, tetapi memberikan perubahan visual yang dapat diamati oleh operator berpengalaman. Tahap paling awal bahwa bunga telah dibuahi adalah mengeringnya stigma yang sebelumnya tampak basah dan lengket. Ketika polen berhasil berkecambah dan tabung polen menembus saluran pistil, fungsi cairan stigma sebagai media menangkap polen tidak lagi dibutuhkan. Akibatnya, permukaan stigma akan kehilangan kilapnya dan berubah menjadi sedikit kusam. Warna stigma yang pada awalnya kekuningan atau krem akan perlahan berubah menjadi kecoklatan mudah. Proses pengeringan ini biasanya terjadi selama 24-48 jam setelah pemberian polen. Kondisi ini merupakan indikator paling umum dan mudah diamati bahwa proses pembuahan sedang berlangsung. Indikator berikutnya adalah pembengkakan bakal buah atau ovari. Bunga betina kelapa sawit tersusun atas ribuan unit kecil, masing-masing berpotensi menjadi satu buah. Ketika pembuahan berhasil, ovari akan mulai membesar dari ukuran awal yang sangat kecil menjadi sedikit lebih menonjol. Perubahan ini tidak terjadi secara drastis, tetapi dapat diamati melalui pemeriksaan visual yang teliti. Pembengkakan bakal buah menunjukkan bahwa proses fertilisasi telah berlangsung dan embrio mulai berkembang. Pada beberapa varietas, pembengkakan terlihat lebih cepat, sedangkan pada varietas lain perubahan terlihat setelah beberapa hari. Operator yang berpengalaman dapat menilai keberhasilan pembuahan hanya dengan memegang tandan buah dan merasakan perubahan teksturnya. Selain perubahan pada stigma dan bakal buah, terdapat pula perubahan warna pada bagian bunga secara keseluruhan. Bunga betina yang telah dibuahi biasanya menunjukkan warna yang lebih stabil dan tidak mudah mengalami penggelapan akibat kelembaban. Sedangkan bunga yang gagal dibuahi cenderung menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti menghitam, mengering, atau layu. Perubahan warna ini berhubungan dengan proses fisiologis di dalam bunga. Ketika pembuahan berhasil, tanaman mengalokasikan lebih banyak nutrisi dan energi untuk mendukung perkembangan buah. Hal ini menyebabkan jaringan bunga tetap sehat dan stabil. Sebaliknya, bunga yang tidak dibuahi akan berhenti menerima suplai energi dan akhirnya mengalami degenerasi. Tanda lain dari keberhasilan pembuahan adalah penurunan aktivitas serangga, terutama semut atau lalat kecil.
Pada bunga yang belum dibuahi atau mengalami kerusakan, serangga biasanya tertarik oleh aroma, fermentasi, atau cairan yang keluar dari stigma. Namun, pada bunga yang telah dibuahi, produksi cairan stigma berhenti sehingga tidak ada bahan organik yang menarik serangga. Observasi sederhana ini dapat digunakan sebagai indikator tambahan mengenai keberhasilan penyerbukan. Jika polyper bag dilepas dan ditemukan banyak serangga di sekitar bunga, ada kemungkinan bunga tidak dibuahi dengan baik atau mengalami infeksi jamur. Tekstur dan kekokohan bunga juga menjadi indikator penting. Bunga yang telah dibuahi akan terasa lebih padat ketika disentuh dari luar polyper bag. Ini karena perkembangan embrio dan struktur bakal buah yang mulai mengeras. Bunga yang gagal dibuahi cenderung tetap lembek dan tidak menunjukkan perubahan tekstur bahkan setelah beberapa hari. Pemeriksaan dengan sentuhan ringan menjadi metode tradisional yang sering digunakan oleh operator lapangan untuk mengevaluasi keberhasilan pembuahan. Meskipun metode ini bersifat subjektif, operator berpengalaman mampu membedakan tekstur bunga dengan akurasi yang tinggi. Pada tahap ini, keberhasilan pembuahan juga dapat dilihat dari kondisi tangkai tandan. Tangkai tandan bunga yang dibuahi akan tetap segar dan menunjukkan warna hijau cerah. Hal ini karena tanaman mulai mengalirkan nutrisi ekstra untuk mendukung proses pembentukan buah. Sebaliknya, tangkai pada bunga yang gagal dibuahi akan mulai menunjukkan perubahan warna menjadi kekuningan atau kecoklatan, menandakan bahwa aliran nutrisi telah berkurang. Pada kasus yang lebih parah, bunga yang gagal dibuahi akan rontok sepenuhnya karena tanaman memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi energi pada struktur yang tidak produktif. Dalam pemulihan kelapa sawit modern, beberapa kebun juga menggunakan metode ilmiah untuk memastikan keberhasilan pembuahan, seperti pemeriksaan mikroskopis terhadap sampel stigma atau ovari. Namun, metode ini jarang dilakukan di lapangan karena memerlukan alat laboratorium, teman-teman. Di sebagian besar kebun, identifikasi keberhasilan pembuahan tetap mengandalkan observasi lapangan yang teliti. Contohnya itu apa, teman-teman? Seperti operator dapat melihat kepadatan unit bunga yang mulai mengisi ruang antar struktur. Ketika pembuahan berhasil, unit-unit bunga tersebut mulai menyatu dan membentuk permukaan tandan yang lebih padat dan teratur. Perubahan ini menjadi tanda yang sangat kuat bahwa bunga telah dibuahi secara sempurna. Setelah semua tanda keberhasilan pembuahan muncul, polyper bag dapat dilepas secara permanen. Biasanya pelepasan dilakukan setelah 7-10 hari sejak pemberian polen. Namun, waktu ini bisa berbeda tergantung kondisi cuaca ya teman-teman, varietas, serta pengalaman operator. Pelepasan polyper bag tidak boleh dilakukan terlalu cepat karena berisiko mengganggu proses pembuahan yang masih berlangsung. Sebaliknya, jika polyper bag dilepas terlalu lama, risiko infeksi jamur meningkat. Oleh karena itu, pengamatan tanda-tanda pembuahan menjadi pedoman utama kapan polyper bag boleh dilepas. Ketika polyper bag dilepas, bunga harus dibiarkan berkembang secara alami hingga menjadi buah yang matang. Nah, mengenali tanda-tanda bunga betina yang telah dibuahi merupakan keterampilan penting dalam penyerbukan buatan kelapa sawit. Indikator seperti pengeringan stigma, pembengkakan bakal buah, perubahan warna buah, hilangnya aktivitas serangga, perubahan tekstur, dan kondisi tangkai tandan membantu operator menilai keberhasilan proses pembuahan tanpa memerlukan peralatan laboratorium. Tanda-tanda ini memberi gambaran bahwa polen telah berkecambah, tabung polen telah menembus saluran pistil, dan pembuahan telah berlangsung dengan baik. Pemahaman mendalam mengenai tanda-tanda ini memastikan seluruh proses penyerbukan berjalan efektif dan menghasilkan buah serta benih unggul yang sesuai dengan tujuan pemulihan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi praktis, di mana optimalisasi penyerbukan adalah kunci keberlanjutan dan peningkatan produksi kelapa sawit, di mana proses krusial, yaitu penyerbukan kelapa sawit adalah kombinasi kompleks dari bunga jantan, betina, polinator alami, dan teknik buatan. Yang kedua adalah pengelolaan bahan kimia. Atur penggunaan formalin dan insektisida dengan bijak agar tidak mengganggu serangga penyerbu alami yang vital.
Yang ketiga adalah peningkatan hasil. Penyerbukan buatan dengan polyper bag dan teknik yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan hasil panen. Dan yang terakhir adalah keseimbangan ekosistem. Monitoring dan pemeliharaan populasi polinator alami sangat penting untuk produksi sawit yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.